Saudara, masih bersama tamu kita di Studio 2 Kompas TV Riau. Kita masih melanjutkan perbincangan bersama Bapak Gulat mengenai tentang potensi dan tantangan industri sawit Indonesia. Dan kita masih melanjutkan perbincangan kita tadi terkait pidatonya Bapak Prabowo Subianto yang mungkin diberitakan banyak informasi pro kontra terkait pidato yang sudah dibahas. Apalagi ada satu pembahasan di mana akan adanya pengembangan lahan sawit. Tapi Bapak Prabowo juga mengatakan jangan takut akan adanya dituduh deforestasi. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, sekali lagi saya katakan, mengartikan pidato Bapak Presiden itu jangan terjemahan bebas. Jadi kalau terjemahan bebas, ya itu suka-suka. Jadi Bapak Presiden Prabowo sudah jelas mengatakan kita akan mengembangkan, menambah luas lahan perkebunan kelapa sawit. Jangan takut deforestasi, dituduh deforestasi. Maksudnya itu adalah kita akan menggunakan kawasan hutan yang sudah tidak berhutan. Jadi teman-teman harus tahu, beda daripada hutan dengan kawasan hutan itu dua hal yang berbeda. Kawasan hutan ditetapkan dulu melalui proses-proses yang 4 tahapan tadi. Jadi kalau dia sudah ditetapkan, tetapi sudah tidak berhutan, itulah yang dikatakan Pak Presiden Prabowo memanfaatkan tanah-tanah yang kawasan hutan yang sudah tidak berhutan. Yang kedua, kalau dia kawasan hutan tadi harus ditetapkan, tetapi belum ada penetapan melalui tahapannya yang sesuai dengan Undang-Undang 41 tahun 2019, 1999. Artinya di situ itu masih bisa digunakan karena belum ditetapkan kawasan hutan. Jadi kita jangan mengarti sempitkan. Maksud Presiden di situ adalah memanfaatkan sumber daya alam yang disebut kawasan hutan tapi sudah tidak berhutan atau gundul atau terdegradasi. Itu Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan Ilmu Lingkungan daripada IPB sudah menyimpulkan itu kok. Masa kita nggak percaya kepada IPB? 2023 loh, masih baru loh. Bahwa sawit bagus ditanam di kawasan hutan yang tidak berhutan lagi. Nah, jadi kalau ada yang menganggap itu, saya sampaikan, udahlah, kita harus melihat isi pidato itu tujuannya apa. Untuk menjaga ketahanan pangan, untuk menjaga ketahanan energi daripada Indonesia. Kalau dikatakan membuka hutan lindung, hutan primer, ya saya pun nggak setuju. Itu pasti itu. Jadi 20 juta yang disebut Pak Menteri Kehutanan itu, maksudnya itu adalah 20 juta kawasan hutan yang sudah tidak berhutan atau terlantar. Kalau kita bicara kawasan hutan yang sudah tidak berhutan atau tidak terdegradasi, menurut data dari KLHK sendiri itu ada 31 juta hektar. Kalau 20 juta dikatakan masih kurang sebenarnya, tapi oke lah 20 juta, dan itu juga dilakukan secara bertahap dan dengan cara yang sangat hati-hati. Jadi jangan langsung menyerang tanpa kita memberikan juga kesempatan kepada Bapak Presiden untuk melihat sawit itu adalah aset negara. Sawit adalah alat Indonesia untuk bargaining kepada negara lain gitu. Jadi pidato itu menurut saya keren gitu. Oke, tapi kalau misalnya terkait dengan hal itu, apakah strategi tersebut sudah dilaksanakan, Pak? Atau seberapa penting sih bagi industri sawit terhadap pidato tersebut, Pak? Ya gini ya, kalau kita melihat situasi sekarang, produksi Indonesia kan 51 juta ton, 51. Kalau kita hitung neracanya, itu kan hampir setengahnya kan dipakai dalam negeri. Bahkan mungkin kalau jadi B40 ini sudah melebihi daripada 50-60%. Artinya tinggal 40% yang kita ekspor dalam bentuk CPO ataupun bentuk turunannya. Satu. Yang kedua, kalau itu terjadi, berarti kan akan semakin sedikit kita ekspor. Sehingga devisa negara kita berkurang. Pemasukan negara dalam bentuk bea keluar dan pungutan ekspor tadi juga akan tertekan. Maka satu-satunya cara adalah dengan cara meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produksi itu ada dua. Satu melalui replanting, peremajaan sawit rakyat. Satu lagi dengan yang dikatakan Pak Presiden, ekspansi. Ya, ekspansi, pengembangan. Tentu ada batasannya. Adalah lahan-lahan yang tidak tidak lagi dikatakan hutan tapi nggak ada lagi hutannya. Nah, itu. Untuk intensifikasi ataupun PSR itu bisa dilakukan karena faktanya produksi kebun sawit rakyat itu baru 25-30% dari 100%. Kenapa begitu? Karena produksinya hanya 800 kg per hektar per bulan. Sudah di replanting nanti seperti sudah berhasil program daripada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Dirjen Perkebunan, hasilnya menjadi 2.500 sampai 3.000 kg per hektar per bulan. Kan langit dan bumi itu. Rendemennya sekarang cuma 18-20%, ketika sudah replanting dia akan mencapai dia rata-rata 26-30%.
Itu jadi harapan baru meningkatkan produktivitas. Yang kedua, kalau sudah dilakukan tadi perbaikan-perbaikan ini, maka memanfaatkan tanah-tanah terlantar sehingga kebutuhan dalam negeri akan tidak mengganggu kita ekspor CPO ke luar negeri ataupun perturunannya, sehingga terjadilah keseimbangan pemanfaatan dalam negeri dengan ekspor luar negeri. Kita jangan mundur lagi tentang biodiesel, kita harus maju terus melalui dua program. Satu tadi intensifikasi PSR kebun-kebun sawit rakyat, satu lagi dengan pengembangan perkebunan sawit di tanah-tanah yang terlantar di kawasan hutan yang tidak berhutan. Catat, Indonesia itu luas daratannya itu luas hutan itu 125 juta hektar loh. Bayangkan hampir 70% hutan. Masa kita nggak bisa memanfaatkan sumber daya alam? Dunia aja mensyaratkan 30%. Jadi ini yang harus kita sama-sama melihat. Hutan, bedakan dengan kawasan hutan yang sudah tidak berhutan. Maksud Presiden jelas, memanfaatkan sumber daya alam yang kawasan hutan sudah tidak berhutan, dan tentunya yang berada di daerah-daerah tidak mungkin lagi dihutankan kembali gitu loh. Oke, kalau boleh tahu bisa disebutkan nggak Pak daerah mana yang mungkin kawasan hutan yang bukan berhutan lagi tapi sekarang sudah dikembangkan untuk industri sawit yang sesuai dengan pidato Bapak Prabowo Subianto? Apakah sudah dilaksanakan strategi tersebut Pak? Ya kita kan, itu kan baru kemarin pidatonya, baru kurang lebih tanggal 30 Desember, ini kan baru tanggal 9 ya. Nah jadi kan kalau dibilang sudah dilaksanakan belum, tentu belum. Tapi kalau kita melihat, sudahkah ada perkebunan sawit yang menanam sawitnya di kawasan hutan yang tidak berhutan? Lah itulah dia yang dituduh-tuduh oleh Kementerian Kehutanan selama ini, 3,3 juta hektar, iya kan? Nah kalau dilihat sejarahnya, 3,3 juta hektar ini dari kawasan mana? Itu 80% menurut penelitian daripada para peneliti dari Institut Pertanian Bogor, itu berasal daripada kawasan hutan yang tidak berhutan. Kalau dipilih lagi dari kawasan hutan tadi, dari mana paling dominan ini yang 80%? Ternyata itu dari hutan konversi, bukan hutan lindung atau hutan konservasi. Hanya kurang lebih 1,6% yang berasal dari hutan lindung dan hutan konservasi. Sisanya itu dari hutan produksi dan hutan konversi. Jadi sebenarnya ya kita nggak usah lah terlampau mempermasalahkan. Nggak ada yang sempurna dalam mencapai kesejahteraan manusia ini. Kita hanya pengen memperbaiki. Jangan kita mengkhianati apa yang sudah ada. Negara ini bisa bangkit dan berlari pasca COVID itu karena sawit. Dunia mengakui itu. Jangan khianati apa yang sudah ada. Makanya Presiden Prabowo tampil mengambil alih tentang sawit ini, mengatakan itu aset. Kalau sudah perintah Presiden aset, nggak ada boleh melawan. Sepanjang Presiden Prabowo mengatakan itu dan dia masih sebagai presiden, kita warga negara harus patuh tanpa kecuali gitu. Oke, saudara, tadi kita sudah melihat pengembangan sawit yang dari tahun ke tahun mendapatkan kemajuan, apalagi sekarang Presiden Prabowo Subianto sudah mengatakan bahwa sawit adalah aset strategi bangsa. Tapi sekarang kita coba mengulik kembali terkait Apkasindo sendiri nih Pak. Mungkin banyak orang yang mungkin tidak mengenal. Apa sih itu Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, dan bagaimana nih Pak untuk melanjutkan pengembangan potensi hilirisasi industri sawit untuk meningkatkan nilai tambah dan memperdayakan petani sawit? Mungkin boleh dijelaskan Pak. Jadi terima kasih. Apkasindo itu adalah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia yang berdiri tahun 2000. Jadi udah 24 tahun lalu. Jadi bukan kaleng-kaleng, bukan baru ujuk-ujuk muncul, tapi sudah 24 tahun lalu. Itu didirikan oleh Dirjen Perkebunan saat itu Bapak Profesor Dr. Agus Papahan. Nah, sering berjalannya waktu kami mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ada ADRT, ART, dan kita tersebar di 25 provinsi. Anda bisa bayangkan dengan 164 kabupaten kota DPD dari 25 DPW provinsi dari Aceh sampai Papua. Nah, dalam program-program kita merupakan jembatan daripada keinginan petani kepada pemerintah dan arahan pemerintah kepada petani. Kita jembatan, makanya kita selalu berada di tengah. Nah, jadi Apkasindo itu tidak hanya mengurusin petani swadaya sesuai ADRT. Ini adalah asosiasi petani yang melindungi tipologi petani sawit yang bermitra atau plasma dan petani swadaya. Jadi kalau dilihat ke depannya, apa sih yang ingin diinginkan petani? Kesetaraan. Makanya satu permasalahan sawit, maka kita rentan di kampanye negatif lah, dijelek-jelekkan lah. Karena petani sawit tidak diberi kesempatan masuk ke hilir. Dia hanya disuruh sebagai petani TBS. Petani saja, nggak boleh masuk. Nah, ini harus kita rubah. Dari 2014 pabrik kelapa sawit dari Aceh sampai Papua, petani sawit hanya punya satu. Itu yang di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Coba kalau dibuat petani sawit ada punya PKS,
punya kelompok tani atau UMKM ataupun dia koperasi, kalau diganggu sawit ini kan semua melawan, berontak semua. Tapi faktanya kan, ya ini saya bilang, Bapak Presiden Prabowo sudah mengatakan cita yang ke-8, membangun dari bawah. Membawa itu yang adalah para kelompok-kelompok kecil, koperasi, kelompok tani untuk punya PKS. Nggak usah yang 60 ton, 80 ton, dapat aja kita yang 10 ton, terintegrasi dengan minyak goreng, terintegrasi dengan pabrik biodiesel. Tidak ada yang berani mengganggu sawit Indonesia. Itu kekurangan kita selama ini. Kita hanya membiarkan korporasi-korporasi besar menguasai hilirnya dan turunannya. Tapi kita lupa petani sawit itu juga harus masuk ke sana supaya sama-sama menjaga lebih kuat, lebih rekat gitu loh. Itu yang saya harapkan di program-program Bapak Presiden yang Astacita nomor 6 itu. Ya, jadi saya harap kita harus memaklumi menjaga sawit ini jangan hanya merasa yang besar, tetapi yang kecil juga harus merasa besar melalui menjaga yang besar dengan membesarkan yang kecil. Itu saya pikir prinsip yang cukup bagus gitu. Oke, berarti artinya Apkasindo ini adalah merupakan asosiasi yang untuk penjembatan bagi petani sawit agar bisa sejahtera ya Pak untuk kedepannya. Bagaimana regulasi-regulasi yang dibikin oleh pemerintah bisa membuat petani sawit ini kualitas hidupnya menjadi lebih baik lagi. Perlu dicatat juga, saya bilang petani sawit Apkasindo ini dahsyat loh. Kalau dihitung anggota kami itu dari Aceh sampai Papua dari 25 provinsi kurang lebih itu 4,8 juta orang loh. Kalau dihitung anak istrinya mungkin mencapai. Tapi berarti kalau boleh tahu berarti potensi sawit di seluruh Indonesia itu ada, di setiap provinsi ada. Berarti artinya Apkasindo sudah menyeluruh di seluruh Indonesia. Di seluruh provinsi sawit itu ada Apkasindo. Lihat aja di peta sebaran Apkasindo. Semua tidak ada yang tertinggal. Di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan nggak ada ya. Itu sudah ada cabang-cabang kita di sana. Makanya keanggotaan kita itu hampir 5 juta orang. Kalau dihitung anak istri bisa sampai 20 juta orang gitu loh. Jadi hati-hati dengan petani sawit. Jangan biarkan mereka kemarahannya itu meledak. Saya pikir Presiden Prabowo dengan pidatonya sawit aset negara itu sudah mewakili isi hati kami petani sawit gitu. Oke, luar biasa sekali. Mungkin boleh Pak untuk terakhir kalinya kini kita udah mencapai sesi terakhir. Boleh Bapak mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh petani sawit ataupun masyarakat Indonesia terutama terkait tentang pentingnya mengoptimalkan sawit sebagai aset strategi bangsa. Mungkin boleh Pak menghadap kamera. Baik. Kepada petani sawit dimanapun Anda berada, jangan pernah berkecil hati. Kalaupun kita sering dikatakan begitu, begini, tapi anggap itu cara kita juga untuk naik kelas. Anggap juga untuk cara kita juga menggapai lebih luas, lebih tinggi sebagaimana harapan Bapak Presiden Prabowo. Dan kepada masyarakat Indonesia, terkhusus kepada orang yang selalu menyudutkan sawit, ataupun kepada kita semua, coba sesekali kita berpikir, bagaimana kalau sawit tidak ada? Balik ceritanya, bagaimana kalau sawit tidak ada? Kita tergantung kepada minyak nabati dari negara-negara Uni Eropa. Maukah kita menggunakan minyak goreng yang harga 1 liternya 400.000? Harga minyak goreng sawit berapa? 14.000. Nah, ini yang perlu juga harus kita sadari, bahwa minyak sawit itu telah mengakibatkan Indonesia lebih kuat, lebih disegani di mata dunia. 160 negara menyembah kepada Indonesia untuk mendapatkan minyak nabati. Sawit adalah kita, Indonesia. Dunia menikmati. Terima kasih Bapak Presiden. Salam hormat kami petani sawit dari Aceh sampai Papua. Oke, luar biasa sekali. Baiklah saudara, demikian perbincangan kami dengan Bapak Gulat. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Gulat atas kehadirannya, atas perbincangan hangat yang pada hari ini mengatakan bahwa sawit adalah aset strategi bangsa. Dan akhir kata saya Muhammad Rizky mewakili tim redaksi Kompas TV Riau berterima kasih dan undur diri. Sampai jumpa.